Gaza membara. Israel siksa tawanan Palestina hingga tewas. Pangeran Arab kecam pembantaian Israel terhadap warga Gaza. Israel siksa puluhan tawanan Palestina di penjara Negev. Dilansir dari suaraislam.id, Klub Tawanan Palestina atau PPC, Palestinian Prisoners Club, mengatakan bahwa administrasi penjara Guru Negev terus mengintimidasi dan menyiksa 68 tawanan di bagian 6, memberlakukan isolasi kolektif pada mereka dan melucuti kebutuhan dasar mereka termasuk selimut dan pakaian. Dilansir Pusat Informasi Palestina Ahad 5 Februari 2023, PPC menyatakan bahwa para tawanan tidak dapat mandi sejak 28 Januari lalu. Dan administrasi penjara Negev melarang mereka pergi ke halaman penjara untuk mencari angin, dan pasukan represif sengaja menyerbu bagian itu berulang kali. PPC menyatakan bahwa para tawanan tersiksa oleh hawa dingin yang menusuk kulit, terutama karena penjara Negev pada waktu-waktu tertentu dalam setahun sangat dingin karena letaknya di padang pasir. Para tawanan hanya memiliki selimut yang tidak bisa melindungi mereka dari hawa dingin yang menusuk kecuali jumlah mereka terbatas, jelas PPC dalam pernyataannya. PPC menyatakan bahwa administrasi penjara Negev sengaja membawa makanan mentah dan jumlah roti yang diberikan kepada mereka setengah dari jumlah yang mereka butuhkan. Untuk diketahui bahwa sejumlah tawanan sudah lanjut usia dan sakit. Klub tawanan memperingatkan bahwa terlepas dari upaya yang telah dilakukan selama berhari-hari untuk mengakhiri isolasi dan penderitaan mereka, pemerintahan pendudukan Israel terus melanjutkan kebijakan represif dan intimidatif terhadap mereka dan tidak menanggapi tuntutan para tawanan. PPC menganggap administrasi penjara Negev harus bertanggung jawab penuh atas nasib para tawanan dan meminta otoritas yang kompeten, terutama Palang Merah, untuk segera campur tangan guna mengakhiri penderitaan mereka. Patut dicatat bahwa 68 tawanan Palestina mengalami tindakan represif pada 28 Januari. Pihak administrasi penjara memindahkan mereka dari bagian 8 ke bagian 6 setelah menyerang dan menyiksa mereka. Pemindahan ini bertepatan dengan tindakan represif terhadap para tawanan di beberapa bagian penjara di penjara Ofer, Megiddo, Damon di samping penjara Negev. Patut dicatat bahwa jumlah tawanan Palestina di penjara Guru Negev adalah sekitar 1.300 tawanan. Dunia Arab kecam penargetan warga sipil Palestina oleh Israel. Kerajaan Arab Saudi mengecam penargetan warga sipil Palestina oleh pasukan penjajah Israel. Kerajaan mengutuk penargetan warga sipil, menekankan perlunya menghentikan eskalasi, menghidupkan kembali proses perdamaian dan mengakhiri pendudukan. Kata Kementerian Luar Negeri Kerajaan dikutip dari Arab News Sabtu 28 Januari 2023. Kerajaan juga memperingatkan tentang situasi antara Palestina dan Israel yang semakin meningkat. Para pemimpin dunia juga mengecam kekerasan yang meningkat dan menyerukan keterangan setelah serangkaian insiden mematikan di tepi barat dan Yerusalem. Serangan Israel di kamp pengungsi Jenin pada Kamis 26 Januari menewaskan 9 warga Palestina. Ini diikuti oleh penembakan mematikan di luar sinagoga Yerusalem pada hari Jumat 27 Januari dan serangan senjata oleh seorang bocah Palestina berusia 13 tahun yang melukai 2 orang di kota itu pada Sabtu. Kerajaan Oman juga mengutuk segala bentuk kekerasan dan terorisme yang menargetkan warga sipil dan merusak keamanan dan stabilitas. Pemerintah Mesir mengatakan mengutuk keras serangan sinagog dan serangan apapun terhadap warga sipil. WA mengecam tindakan kriminal dan semua kekerasan dan terorisme yang bertujuan merusak keamanan dan stabilitas yang bertentangan dengan nilai dan prinsip kemanusiaan. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggarisbawahi bahwa penembakan sinagoga adalah serangan terhadap dunia yang beradab. Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan pengekangan maksimum terhadap warga Israel dan Palestina. Kami melihat perkembangan peristiwa ini dengan keprihatinan mendalam. Kami meminta semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Peristiwa baru-baru ini dengan jelas menegaskan kebutuhan untuk segera meluncurkan kembali dialog Palestina-Israel yang konstruktif
dan untuk meninggalkan tindakan sepihak. Tambahnya, Uni Eropa mengecam serangan pekan ini di Yerusalem dan mendesak Israel untuk hanya menggunakan kekuatan mematikan sebagai upaya terakhir. Para pemimpin beberapa organisasi Arab Amerika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken untuk menyatakan keprihatinan atas kekerasan yang meningkat. Mereka menuntut agar pemerintah Israel dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Jim Zogby, Presiden Institut Arab Amerika, mengatakan bahwa kelompok itu menekan Blinken untuk memaksakan konsekuensi pada pemerintah Israel atas tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil Palestina. Israel beroperasi dengan impunitas dan warga Palestina kehilangan harapan. Kami menawarkan saran khusus tentang hal-hal yang mungkin mereka lakukan. Konsekuensi itu penting, Israel harus dibayar untuk perilaku buruk, jelasnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.